Ya, kawan-kawan, hari ini kita akan bersama Bu Susi, eee, dengan materi, dengan topik bisnis model kanvas dan value proposition design. Bu Susi ini hadir sebagai manajer dari IBT ULM ya, kawan-kawan. Kayaknya, yang hadir di sini harusnya sudah tahu semua dengan IBT, Bu, ya? Mungkin belum semua, Mbak. Belum belum semua, Bu, ya? Mhm, Oke, siap. Oke, sebelum memulai acara mungkin kita, afirmasi positif dulu kali, Bu, ya, dengan membaca surah Al-Fatihah. Untuk yang oke non-muslim mungkin bisa menyesuaikan. Mari kita baca. Oke, semoga semuanya sudah. Ini Bu Susi mau langsung aja atau gimana, Bu? oke, langsung aja. Oke, siap. Saya izin stop share dulu, Bu, ya. Ya, Oke, sudah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini, eee, saya yang akan menyampaikan materi bisnis model kanvas dan value proposition design, eee, dengan maksud agar, kalian kita bisa berdiskusi, sharing, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan. Sebelum saya melanjutkan, ada yang pernah dengar bisnis model kanvas itu apa? Silahkan. Jangan-jangan ini masih ada yang ngantuk baru bangun tidur cuma di-on-kan aja. Coba saya pengen lihat kalau yang bisa on-kan kamera, tolong on-kan kameranya, biar juga panitia sekalian ngambil dokumentasinya. Jangan gelap-gelapan semua. Tolong on-kan kameranya. Panitia mohon diambil dokumentasinya ya kalau sudah di-on semua. Siapa tahu bangun tidur aja nih, cuma off cam, belum mandi dan sebagainya. Kalian generasi muda, kita harus semangat karena masa depan kalian, kesuksesan yang akan datang itu dilihat dari tingkah laku positif kita pada saat sekarang. Oke, saya lanjut. Ada yang pernah dengar bisnis model kanvas? Silahkan kasih raise hand-nya. Terus aku tadi ditanya, "Pernah Bu, pernah dengar, pernah memberi, pernah mendengar di mana atau kayak gimana?" Kayak gitu. Saya yakin pasti ada yang tahu. Ada? Halo? Kalau di kolom chat banyak yang belum pernah, Bu, katanya. Waduh, Ada yang pernah tapi cuma satu orang ini, pernah pernah cuma dengar. satu orang. Tinggi. Ini ada Yang dua satu orang orang. itu siapa? 2 orang. Ini Muhammad siapa ini ya? Muhammad Aulia Hafiz Fadilah, pernah dengar cuma lupa katanya, Bu. Terus Muhammad Zaki, Mas Zaki, pernah dengar katanya gitu, Bu. Oh gitu. Oke, ya udah berarti anggap nih belum pada semua. Mungkin yang belum hadir mungkin ada yang pernah dengar tapi belum hadir dia. Oke, saya lanjut. Sedikit saya menyampaikan kurikulum PT saya. Nama lengkap saya Susi Apriana, terus pendidikan saya S1-nya di Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang. S2-nya Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang juga. Jadi saya alumni Undip. Kemudian saya selain sebagai manajer inkubator bisnis teknologi Universitas Lambung Mangkurat, saya juga ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di prodi akuntansi. Terus pengalaman saya sebelum di Universitas Lambung Mangkurat, saya sebagai manajer inkubator bisnis klinik kewirausahaan inkubator bisnis Universitas Diponegoro dari 2016 sampai 2019.
Kemudian 2019 saya pindah ke universitas, saya mutasi ke Universitas Lambung Mangkurat. Saya pernah mengikuti training di NCQU, National Cheng Kung University di Taiwan, tentang internship program on technology transfer and business incubation pada tahun 2017. Kemudian pernah juga mengikuti training capacity building for business incubator managers yang diadakan oleh Innotex dan IB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, di Bogor tahun 2016. Kemudian saya di sini sebagai pendamping mengikuti StarTech Training Camp tahun 2017 yang diselenggarakan waktu itu masih Kementerian Ristek Dikti. Kemudian juga training of program for development of technology incubator di Institute Development 2017 dan training konsep on teknologi business incubator IBT yang diadakan oleh Infodep pada April 2017 dan juga training business camp tahun 2018 Ristek Dikti. Ini sekelumit tentang pengalaman yang pernah saya ikutin. Oke, lanjut ke business model canvas dan value proposition design. Kenapa hari ini pelatihan minggu ini topiknya sebenarnya topik utamanya adalah business plan. Nah, business plan itu sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, apalagi sebagai wirausaha pemula, kita harus memiliki business plan itu. Karena dengan business plan, kita bisa merencanakan usaha atau bisnis yang kita jalankan. Tanpa kita mempunyai business plan, nanti kita perencanaannya apa, bagaimana, itu nanti malah semu, samar-samar. Jadi kita harus membuat business plan. Di dalam business plan, bisnis model kanvas ini ibaratnya tuh penyederhanaan dari business plan. Nah, business plan adalah sebuah alat tools yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat dengan BMC, biasanya kalau yang sudah sudah kenal dengan bisnis model kanvas, kalau disingkat dengan BMC, orang sudah kenal. BMC itu ya bisnis model kanvas. Menjadi sebuah alternatif dari bisnis plan tradisional. Jadi di BMC itu ada 9 blok bisnis model kanvas ciptaan dari Alexander Osterwalder. Dibuat untuk mempermudah pebisnis dalam menulis bisnis plan. Secara singkat, BMC adalah blueprint perusahaan startup Anda. Jadi BMC ini adalah secara singkatnya. Seolah-olah bayangan kita seperti ini. Kalau kita ingin mentargetkan seorang calon investor bagi usaha kita, atau buyers, atau yang ingin menanamkan saham di usaha kita, menanamkan modal di usaha kita, sedangkan calon investor yang kita sasar ini sangat sibuk, waktunya sangat sibuk, sehingga mereka akan terburu-buru. Dan kita akan memperlihatkan hanya bisnis plan yang terdiri dari 9 blok itu. Nah, dengan menjelaskan misalnya Bapak atau Ibu, ini loh usaha saya seperti ini. Dia cuma melihat sedikit. Kita jelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan cepat. Nanti seorang investor yang sudah berpengalaman, mereka akan bilang, oke, kita lanjutkan di ruangan saya. Kita lanjutkan di kantor saya besok atau hari ini jam 3 sore atau besok jam 10 pagi. Silahkan datang. Nah, biasanya seperti itu. Dengan melihat, wah ini bagus nih usahanya. Bagus nih untuk kontinuitasnya, berkesinambungan dan sebagainya. Prospeknya bagus usaha ini. Calon investor yang berpengalaman, mereka sudah profesional akan melihat bisnis model kanvas yang kita miliki, dia
dengan melihat bisnis model kanvas yang kita miliki, dia tertarik atau enggak dengan usaha kita. Mereka ingin menanamkan saham atau sebagai buyers dan lain sebagainya. Itu dengan melihat bisnis model kanvas yang sederhana ini akan terlihat. Oke, saya lanjut. Tujuan memahami bisnis model kanvas, apakah itu bisnis model kanvas, manfaatnya, kemudian bagaimana membuat bisnis model kanvas, intinya bagaimana membuat. Kemudian di sini juga ada value proposition design. Apa itu value proposition design? Value proposition design kanvas, manfaatnya, bagaimana membuatnya. Nah, kalau bisnis model merupakan rasional yang menjelaskan bagaimana sih suatu organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap suatu nilai tambah. Itu bisnis modelnya. Siapa pelanggan Anda? Pekerjaan apa yang dibutuhkan pelanggan untuk diselesaikan oleh usaha Anda? Nah, seringkali saya menyampaikan kepada tenan, startup, ataupun UMKM yang pemula, yang baru memiliki ide bisnis atau baru merintis usaha, agar usaha yang berkesinambungan, seringkali saya bilang, ciptakanlah suatu usaha, create-lah suatu usaha yang solusi untuk suatu permasalahan. Itu yang biasanya usaha berkesinambungan. Kita lihat di lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, permasalahan yang mereka hadapi itu apa? Nah, disitulah kita menciptakan ide usaha, ide bisnis yang saya yakin kalau diciptakan dari suatu permasalahan yang ada, muncul kita memberikan solusi dengan usaha yang kita ciptakan, itu akan berkesinambungan. Kebanyakan seperti itu. Contoh ada tenan-tenan di inkubator bisnis teknologi, misalnya saya sebut di sini ada, tapi mungkin bukan peserta dia. Ada contohnya tenan Filtro SW, dia menciptakan sebuah alat mesin untuk yang bertenaga surya untuk membersihkan air. Melihat di Kalimantan Selatan ini, khususnya kayak kita lihat di kawasan gambut, airnya keruh dan sebagainya, sehingga tercetus ide, bagaimana sih biar air keruh ini masyarakat bisa memanfaatkannya, sehingga terciptalah sebuah alat yang diberikan nama Filtro Smart Water. Nah, itu salah satu contoh untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian ada lagi tenan kami yang namanya Moringa. Moringa ini nama Latin dari kelor. Nah, dia melihat dari karena manfaat kelor ini salah satunya untuk mengatasi kekurangan gizi, stunting. Nah, itu manfaat daun kelor. Sehingga dengan melihat permasalahan itu, tim tenan Moringa membuatlah produk-produk yang berbahan baku kelor, yang nama latinnya disebut moringa. Dia akhirnya membuat susu dari bahan baku daun kelor, terus dibuat produk turunannya yang lain, varian produknya ada coklat, terus ada teh berbahan kelor, kemudian dibuat lagi kayaknya cookies gitu. Nah, itu varian produk-produk yang akhirnya tercipta dari melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu loh salah satu contoh kita untuk memunculkan ide bisnis. Dilihat dari permasalahan masyarakat yang ada. Saya yakin kalau kita melihat dari permasalahan yang ada, tercipta suatu solusi yang kita harapkan, berarti harusnya solusinya seperti ini dong. Nah, dapat ide bisnis. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih manfaat dari bisnis model kanvas itu? Menarik perhatian dengan penyajian yang singkat, padat, dan tidak membosankan. Melontarkan gagasan untuk memikat minat mitra atau lembaga keuangan. Merupakan pengantar bagi dokumen bisnis plan
yang lengkap. Nah, di sini juga disebutkan sudah merupakan pengantar bagi dokumen bisnis plan yang lengkap. Jadi dengan kita memiliki bisnis model kanvas, ini sudah ibaratnya ringkasan dari bisnis plan yang kita punyai. Itu sudah terangkum di bisnis model kanvas. Nah, ini loh bisnis model kanvas. Nah, pada bisnis model kanvas di sini ada 9 blok. Kenapa di sini ada orang terserah nomor satunya mulai dari mana itu tidak masalah, tapi di sini saya akan memulaikan nomor satunya saya taruh di value proposition-nya. Karena apa? Nomor satunya value proposition, nomor 2-nya di sini blok customer segment-nya, nomor 3-nya channel, terus nomor 4-nya customer relationship-nya, nomor 5-nya di sini revenue stream-nya. Kemudian nomor 6-nya adalah key resources-nya, sumber daya utama, kemudian key activities-nya, nomor 7, nomor 8 key partners, dan nomor 9-nya adalah cost structure-nya. Nah, kenapa di sini saya meletakkan nomor satunya adalah value proposition? Karena di dalam bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blok ini, di value proposition inilah yang harus kita tekankan. Karena apa? 1, dengan orang melihat misal ya, produk usaha atau jasa yang kita jalankan sama dengan kompetitor kita. Nah, di value proposition inilah kita akan menuliskan, memasukkan kelebihan produk, kelebihan usaha dari produk yang kita jalankan atau jasa yang kita jalankan lebih daripada kompetitor pesaing. Ya, paham ya di posisi value proposition ini. Karena apa? Dengan kita meletakkan di sini kan pengertiannya value proposition adalah nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan. Pelanggan melihat produk kamu misalnya namanya A, produk B, kompetitor misalnya BC, sama produknya. Nama kamu produknya A, nama produk kamu. Nah, pelanggan melihat produknya sama nih A, B, C. Nah, kelebihan yang produk yang kita miliki apa? Nilai tambahnya apa? Disitulah yang kita tambahkan di value proposition kita. Jadi pelanggan melihat, oh ternyata produk A ini memiliki nilai tambah yang lebih bagus, berkualitas, dan lain sebagainya yang lebih bagus daripada produk milik B dan C. Itulah pelanggan akan menentukan keputusannya, akan memilih produk yang mana. Karena di depan mereka, di depan pelanggan, di depan customer, dihadapkan ada 3 pilihan. Nah, dengan kita mengupgrade selalu, mengevaluasi selalu bisnis model kanvas kita setiap mungkin beberapa periode 3 bulan, 6 bulan, atau misalnya 2 tahun sekali, kita akan menambahkan atau merevisi bisnis model kanvas kita sehingga value proposition kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, bahkan semakin tahun semakin baik, dan kompetitor kita akan semakin ketinggalan karena produk yang kita miliki nilainya semakin bertambah. Itu maksudnya. Kemudian pada blok kedua nanti saya akan menjelaskan satu demi satu. Pada blok kedua disebut customer segment. Nah, customer segment yang kita tuju siapa? Di sini ditulis. Ini para pelanggan kita. Bisa disebutkan range usia, misal dengan produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki, customer segment yang kita sasar adalah mungkin dari anak dari anak SD sampai mahasiswa mungkin yang disasar bisa jadi. Atau khusus yang disasar adalah segmennya wanita
atau pria, atau manula. Itu terserah, tergantung produk yang kita buat ini digunakan untuk segmen pasarnya siapa yang kita tuju. Nah, ini nomor 2, customer segment. Kemudian yang ketiga, channel. Channel ini adalah medium untuk berhubungan dengan para pelanggan. Nah, kita berhubungan dengan pelanggan kita melalui apa? Di sini channel ya. Kadang ada yang channel sama customer relationship, kadang ada yang sama. Bisa jadi, tapi harus diperhatikan. Kalau channel di sini, bisa jadi kamu berhubungan dengan para pelanggan mungkin melalui media sosial atau melalui pertemuan komunitas, gathering dan sebagainya. Nah, ini channel. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau customer relationship, ini adalah tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan. Kita ingin menjalin dengan para pelanggan agar selalu pelanggan itu loyal kepada kita. Bagaimana sih caranya? Nah, ini maksudnya customer relationship. Kita biar pelanggan ini selalu setia ke tempat kita. Ibaratnya servis yang akan kita berikan kepada pelanggan agar dia nyaman untuk membeli produk kita, ini kenyamanan. Nah, customer relationship. Kadang ada juga contohnya kayak orang membelikan kepada pelanggan yang sudah lama, kadang diberikan diskon khusus, pelayanan khusus, atau hanya dia lewat telepon bisa diantarkan tanpa ongkir. Nah, tanpa ongkirnya, nah itu customer relationship. Itu cara-cara kita merangkul, menjalin dengan para pelanggan agar mereka tetap loyal kepada kita. Saya lanjut blok 5. Pada blok 5 revenue stream, di sini pendapatan yang diperoleh dari usaha kita. Ya. Jadi kayak aset. Aset ini bukan maksudnya aset misalnya dari usaha kita ada mesin, misalnya ada rumah produksi, itu bisa dimasukkan sebagai aset. Jadi jangan sampai misalnya rumah orang tua kamu masukin sebagai aset kamu, sebagai usaha, nggak bisa. Kecuali rumah itu sudah diberikan orang tua, oke nak, ini rumah sudah Bapak Ibu hibahkan ke kamu, sudah Bapak Ibu wariskan ke kamu untuk usaha kamu. Berarti kamu catat dong. Berarti aset saya adalah rumah yang sudah dihibahkan orang tua sebagai aset usaha saya, sudah dimasukkan. Terus hasil penjualan, kemudian bisa jadi mungkin dari hasil usaha kalian apa selain hasil penjualan, bisa jadi ada masuk di sini. Kemudian key resources, ini sumber daya utama. Sumber daya utama selama kalian usaha ini apa sih? Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini secara garis besarnya aja dulu. Kemudian key activities, ini kegiatan utama. Kegiatan utama dalam usaha kalian apa? Misalnya kegiatan utama mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual, apa itu yang dilakukan? Misal bahan bakunya harus dijemur dulu, atau untuk kalau perikanan misalnya harus menyemai bibit dulu, ya kan? Kalau misalnya penjualan ikan misalnya harus menyemai bibit. Terus apa aktivitas utama? Itu intinya. Kemudian yang ke-8, key partners. Key partners ini mitra utama yang membantu dalam usaha kalian. Mitra utama ini termasuk dari misalnya kalian secara berkala konsultasi entah ke siapa, terus yang membantu sampai produk, misalnya ada instansi atau lembaga keuangan atau perbankan yang membantu permodalan yang siap, itu dia dimasukkan di sini.
Ini key partners-nya, jadi mitra utama. Yang 9, cost structure, struktur biaya. Nah, struktur biaya ini struktur biaya ini biaya-biaya apa sih yang kalian keluarkan untuk usaha ini, usaha yang kalian jalankan. Jadi dimasukkan sini. Jangan dibedakan, tolong dibedakan biaya untuk kebutuhan pribadi dengan biaya untuk usaha. Jangan dicampur adukan. Sama aja istilahnya tuh apa? Satu manajemen laci. Jangan sampai satu laci kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga jadi satu dengan kebutuhan untuk usaha, pengeluaran untuk usaha. Beli beras tidak ada hubungannya dengan usaha kalian, ambil untuk dimasukin ke pengeluaran biaya usaha. Jangan, itu harus dipisahkan. Karena kalau kalian sama halnya dengan revenue stream. Kalau misalnya kalian punya penghasilan sebagai mungkin ada juga yang bekerja di perusahaan misalnya, dia mendapat gaji, terus ada punya usaha, terus gajinya itu dimasukkan di revenue. Itu karena bukan untuk gaji yang kalian dapatkan, bukan untuk usaha ini, jadi harus dikeluarkan. Begitu juga dengan tadi saya sampaikan tadi untuk biaya, jadi harus dipisahkan. Ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Kasih raise hand, mungkin kalau misalnya ada yang bisa ditanyakan langsung, silahkan. Kalau enggak, saya lanjut akan menjelaskan lebih detail satu demi satu, blok 1 sampai 9. Enggak ada ya, lanjut ya. Oke. Nah, saya jelaskan lagi value proposition lebih detailnya. Value proposition adalah nilai tambah yang kita tawarkan untuk pelanggan sehingga mereka mau memakai, mencoba, membeli, mau memakai atau mencoba atau membeli penawaran produk kita. Jadi kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kelebihan keunggulan produk kita dibanding pesaing, dibanding kompetitor adalah hal yang harus kita tuliskan di value proposition. Produk usaha apa yang kalian jalankan, baik berupa produk ataupun jasa, baik masih ide bisnis, kalian bisa menuangkan pikiran kalian, membayangkan yang baru punya ide bisnis, bahwa kalau produk saya ini, berarti value proposition-nya dibanding dengan pesaing adalah ini. Itu kalian tuliskan. Nah, kategorinya antara lain yang masuk di dalam value proposition adalah newness. Newness ini produk atau jasa yang baru, yang belum pernah ditawarkan sebelumnya, biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi. Ini newness, pengertian newness. Kemudian performance. Performance-nya, produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Ini maksudnya performance di sini. Jadi kategori dalam value proposition ada newness, performance, kemudian customization. Customization di sini produk jasa yang ditawarkan berbeda atau ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Kemudian getting the job done, di sini dengan membeli barang tersebut atau jasa tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi kita menawarkan produk kita ini getting the job done. Jadi kita menawarkan untuk membantu solusi customer kita untuk menyelesaikan kegiatannya atau sesuatu yang ingin diselesaikannya. Dengan membeli produk,
atau jasa yang usaha yang kita jalankan, dia produk atau barang atau produk atau jasa yang dibeli oleh pelanggan, customer, dapat membantu customer itu dalam menyelesaikan pekerjaannya atau sesuatu hal yang lainnya. Desainnya jelas tadi 1-9. Jadi dari desain 1-9 blok tadi itu untuk value proposition-nya adalah desainnya menawarkan nilai artistik lebih dari sekedar fungsional. Nah, jadi desain value proposition ini adalah menawarkan nilai artistik lebih dari sekedar fungsionalnya. Kemudian di sini status atau brand. Merek yang high class memberikan sosial status kepada pembelinya. Nah, minggu yang lalu kalian sudah diberikan tentang brand, tentang packaging, tentang promosi, branding, dan sebagainya. Bagaimana sih membrandingnya dan sebagainya. Nah, ini status brand. Jadi menawarkan merek yang high class memberikan sosial status kepada pembelinya. Jadi customer, pembeli, atau pelanggan yang membeli produk atau jasa kita merasakan suatu kepuasan, kenyamanan, merasakan jadi high class dengan memiliki produk kita. Itu yang kita masukkan di value proposition. Nah, untuk mengenai harga, jelas kita harus menawarkan harga yang bersaing atau sesuai dengan ciri customer segmennya. Ini yang harus kita masukin. Dengan produk yang sama, misalnya dengan pesaing, kita bisa memberikan harga yang lebih murah, apalagi barang, produk yang kita jual atau jasa yang kita berikan sangat berkualitas dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kemudian hemat, cost reduction. Kalau produk atau jasa yang ditawarkan, hemat di sini adalah produk atau jasa yang ditawarkan membantu customer mengefisienkan biaya pemakaian. Nah, kita juga yang kita tuangkan di dalam proposition, kita juga harus memperhatikan pelanggan dengan membeli produk, dengan menggunakan jasa kita, mereka akan cost reduction, hemat. Nah, berikutnya adalah meminimasi risiko, risk reduction. Jadi menawarkan produk atau jasa yang meminimalkan risiko yang ditanggung customer, seperti garansi. Nah, jadi ini bisa produk yang mereka pakai oleh pelanggan, produk yang mereka beli di kita, jasa yang yang kita tawarkan ke pelanggan akan risk reduction. Jadi meminimalkan risiko yang akan ditanggung oleh customer. Itu juga yang sering kita lihat adalah risikonya seperti contohnya garansi. Biasanya kan kalau kebanyakan sih itu barang-barang elektronik ya. Barang-barang elektronik yang biasanya menawarkan garansi 1 tahun. Padahal dalam 1 tahun seringkali kalau kita sebagai pelanggan yang biasanya hanya dalam 1 tahun, tapi belum terjadi kerusakan dalam barang elektronik yang kita beli. Biasanya nanti setelah 2, 3, atau 5 tahun baru terjadi kerusakan. Padahal yang diberikan garansi hanya 1 tahun. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi biasanya pelanggan daripada tidak ada garansi, ya udah mending lebih memilih yang bergaransi daripada tidak. Nah, selanjutnya accessibility. Di dalam hal ini, di dalam value proposition-nya juga kita mempermudah akses customer terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Itu jelas, kalau mereka menggunakan produk kita atau jasa yang kita tawarkan, ternyata aksesnya sangat menyulitkan mereka pasti akan enggan, akan malas untuk membeli. Berarti produk ini aku yang akan datang nggak akan membeli lagi. Jadi mereka tidak akan berkesinambungan, jadi pelanggan kita tidak bisa kita rangkul sehingga customer relationship-nya tidak jalan.
Nah, ini kadang kebanyakan kecewa pelanggan karena tadi kenyamanan akses, kemudahan aksesnya tidak jalan sehingga pelanggan akan beralih. Kemudian kenyamanan, convenience, usability. Jadi di sini menawarkan produk dan jasa yang nyaman dan cenderung mempermudah customer. Nah, di sini kenyamanan. Ini memberikan kenyamanan. Pasti saya yakin kalau kita sebagai pelanggan akan merasakan akses mudah menggunakan produknya, jasanya, terus merasakan kenyamanan, risikonya minimal, biaya yang dikeluarkan hemat, harga tetap bersaing, dan yang barang atau produk yang didapatkan oleh konsumen berkualitas, brandnya juga bagus. Pasti orang kita sebagai pelanggan akan tertarik, akan memilih produk yang kita tawarkan. Nah, itu blok value proposition. Nah, yang kedua, untuk blok customer segment, ini penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Ya, di customer segment. Di sini pengertiannya lah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Usaha kita, customer segmentnya siapa? Kategori di dalam customer segment antara lain mass market, pasar umum, niche market, pasar terbatas. Ini kalau kita kemarin belajar tentang identifikasi segmen pasar, kalau misalnya narasumber yang sudah menyampaikan sebelumnya pada saat pelatihan marketing ya. Nah, ini yang dituju customer segmen kita siapa? Di pasar umum atau pasar terbatas, kita harus mengetahui di pasar umum ini kebanyakan pembelinya atau pelanggan yang datang ke sana siapa sih? Dari usia, mungkin banyaknya wanita atau pria, itu harus kita perhatikan kalau kita ingin menaruh produk atau jasa kita di pasar umum. Karena dari segmen yang kita tuju, kalau yang misalnya, oh di sana ternyata yang datang kalau di pasar umum cuma yang paling banyak adalah wanita misalnya, prianya sedikit. Nah, padahal produk yang kita tawarkan adalah produk untuk pria, sedangkan di sana adalah wanita. Mungkin ada yang dari wanita itu mungkin ada yang sedikit, oh saya memberikan untuk suami saya misalnya, untuk saudara laki-laki saya, atau untuk pacar saya. Tapi kalau untuk pacar kan mungkin tidak berkesinambungan. Cuma sekali-sekali pas ulang tahun, mungkin ada pas ada momen-momen spesial yang terindah misalnya, baru dia membelikan. Tapi kalau untuk keluarga, biasanya untuk orang tua, misalnya kalau pasar yang dituju pasar umum itu, misal pelanggannya pasar umumnya pria, tapi padahal yang datang di pasar umum yang banyak mungkin wanita. Nah, itu harus kita lihat, wanita ini biasanya membelikan nggak untuk suaminya, untuk saudara laki-lakinya, untuk bapaknya. Kalau dia tidak membelikan, berarti kategori customer segmen kita bukan di pasar umum ini kita pasarkan produk atau jasa kita. Nah, pasar terbatas di sini juga harus kita perhatikan. Itu ya. Jadi jenis kebutuhan di pasar umum, di pasar terbatas ini jenis kebutuhan dan masalahnya yang sama. Segmen pasar luas, di pasar umum ini kan luas. Kalau yang terbatas, pasar terbatas ini pasti pasar yang spesifik. Nah, ini segmen pasar yang spesifik yang akan ditawarkan. Jadi ini khusus. Jadi produk, barang atau jasa yang kita tawarkan di pasar terbatas ini karena ini spesifik, pasti kita akan menawarkan, menyesuaikan dengan pelanggan yang hadir di sini, yang ada di sini. Nah, kalau segmented, ini segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda, tetapi dalam satu kategori. Nah, ini kebutuhannya berbeda, tapi dalam satu kategori, gitu. Kalau diversified, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Nah, ini
kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Misalnya tadi, wanita tadi misalnya wanita segmen pasarnya adalah wanita yang kita tuju untuk produk yang kita miliki. Nah, tapi di sini si wanita itu memiliki kebutuhan atau masalah yang berbeda-beda pastinya. Jadi bisa jadi dia ingin membeli barang atau produk tersebut hanya untuk kebutuhan dirinya, bukan untuk membelikan saudara, keluarga, ibu. Itu tidak. Jadi kalau di dalam pemasaran, kalau kita belajar marketing biasanya itu kita harus studi pasar juga. Kita melihat segmen yang kita tuju seperti apa, disitulah kita akan mengetahui kebutuhan, permasalahan yang dibutuhkan oleh segmen pasar kita yang kita tuju apa. Di situ kadang kalau kita sering melakukan studi pasar, kita juga akan mengevaluasi produk kita, akan memperbaiki produk kita menjadi lebih bagus, Jadi kadang, nah ini ada satu yang saya sampaikan. Kadang kenapa ya Bu? Kadang misalnya tenan atau UMKM konsultasi sering ke saya, kenapa ya Bu produk usaha yang saya jalankan menurun? Nah, bisa jadi karena kita sebagai seorang wirausaha selalu dituntut, apalagi pengusaha yang besar ya, selalu dituntut kreatif, inovasi, selalu disampaikan. Saya ingat, kalau kita ingat bersama, narasumber kita sebelumnya tuh Pak Naparin bilang, Pak Naparin bilang waktu itu, beliau adalah seorang pengusaha, beliau bilang, kita selalu harus berinovasi kreativitas agar produk atau jasa yang kita miliki, kompetitor kita, walaupun dia selalu pengen menyamakan, dan dia mendahului secara legalitas, mereka memiliki dan sebagainya. Tapi kalau kita selalu solusinya kata Pak Naparin dengan mengatasi kompetitor seperti itu, kompetitor yang curang, selalu mengikuti, mencontoh produk yang kita miliki. Nah, usaha yang kita lakukan, solusi yang kita lakukan adalah kita harus selalu berkreativitas, berinovasi, agar kompetitor tidak bisa selalu ketinggalan dari kita. Walaupun dia menciplak atau dan sebagainya, tapi kalau kompetitor yang selalu menciplak itu kalau secara legalitas, paten, dan haki yang kita untuk produk yang kita buat atau jasa yang kita buat sudah kita miliki, sebenarnya kalau kompetitor yang mengikuti produk yang kita miliki, kita bisa mempidanakannya. Ya, asal kita memiliki legalitas yang cukup. Tapi kalau kita belum memiliki legalitas dengan produk kita viral misalnya, komersial, sangat laku di pasaran, dan legalitas kita belum ada, pastinya kompetitor bisa. Dia kompetitor jeli, apalagi dia punya modal besar, dia akan melegalitaskan secara mendaftarkan produk tersebut. Kalian suatu saat tidak bisa lagi lakukan karena legalitasnya sudah dimiliki oleh kompetitor. Itulah pentingnya sebelum kita memasarkan, kalau kita tahu produk usaha yang kita jalankan sangat bagus, sangat komersial nantinya, dan sangat laku di pasaran, kalau kita belum memiliki legalitas yang cukup, hati-hati nanti kompetitor yang memiliki modal besar atau pengusaha yang modal besar melirik produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki, kita akan nangis. Karena kita tidak boleh lagi menjalankan usaha itu. Usaha dengan produk yang sebelumnya sudah kita miliki, padahal dengan ide yang sudah sangat bagus, dengan apalagi kita sudah melakukan riset, studi pasar, dan sebagainya, untuk jangka waktu yang lama, itu kita akan merugikan diri kita sendiri. Jadi, harus kita lengkapi legalitas yang harus dimiliki sebuah usaha dan legalitas untuk produk atau jasa. Nah, berikutnya adalah multi-site platformnya.
Ini multi-site platformnya di dalam customer segment adalah melayani 2 atau lebih pasar segmen pasar yang saling tergantung. Nah, kalau segmen yang kita tuju, customer segment yang kita tuju adalah multi-site platform, berarti kita harus menyiapkan dong. Karena di sini adalah melayani 2 atau lebih pasar segmen pasar yang saling tergantung. Misal pasar umum atau dengan pasar apa misalnya saling tergantung. Nah, itu kita harus memperhatikan melayani karena segmen yang kita tuju adalah 2 atau lebih pasar segmen yang saling tergantung. Jadi itu harus kita perhatikan. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, channel. Nah, channel ini cara Anda menjangkau customer. Kategori di dalam channel bisa direct secara langsung. Misal kalian membuat website, on stores misalnya, toko sendiri, itu secara direct itu artinya, secara langsung. Kemudian Salesforce-nya juga secara langsung. Nah, kalau indirect, tidak langsung, ini partner stores, wholesaler. Jadi kalau indirect ini kalian menitip nih partner dengan toko teman kalian atau menitip di toko yang lain. Nah, itu berarti ini indirect karena bukan toko kita sendiri, ya kan? Terus awareness, kesadaran. Kalau ini tahap awal menginformasikan ke customer apa yang kita lakukan. Nah, ini masuk di dalam channel awareness ke cara Anda menjangkau customer. Ini apa tahap awal kita menginformasikan ke customer itu melalui apa? Oke, evaluasi. Cara membantu customer mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. Ini jadi cara misalnya customer menyampaikan, customer mengevaluasi seharusnya produk kalian ini misalnya masih kurang nih, harusnya dimasukin produk ini diproduksi tanggal sekian dan kadaluarsa sampai tanggal sekian, bisa digunakan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau masukan seperti itu yang diberikan oleh pelanggan customer, itu sebagai evaluasi value proposition kita. Oh iya, berarti informasi yang bisa dilihat oleh pelanggan customer harus saya masukin. Nah, itu. Kemudian purchase. Purchase di sini cara-cara customer melakukan pembelian. Dia melakukan pembelian melalui apa? Bisa melalui misalnya karena kalian memasukin misalnya di marketplace misalnya. Bisa jadi mereka melakukan pembeliannya melalui marketplace-nya. Bisa jadi. Kemudian delivery. Delivery ini cara menyampaikan value proposition produk jasa kepada customer. Jadi kalian cara menyampaikannya kepada customer bagaimana gitu. Kalau misalnya secara direct berarti mungkin dia akan menghubungi Anda langsung, terus kalian menyampaikan boleh, tapi nanti ada saya titipkan jasa ongkir. Bisa jadi seperti itu nih kalau langsung. Kalau indirect kan mereka akan membeli di toko yang kalian titipkan. Jadi itu kalian tidak ikut campur dalam hal pelanggan atau customer-nya memperoleh barang atau produk yang dibeli mereka. Kemudian after sales, setelah penjualan, customer akan mensupport setelah terjadi transaksi. Nah, ini biasanya kalau customer yang loyal, kalau di dalam manajemen pemasaran, manajemen marketing, itu biasanya kalau customer yang loyal, mereka akan merekomendasikan, produk atau jasa yang saya beli di tempat A misalnya, itu sangat bagus loh. Saya sangat senang menggunakannya, saya sangat puas, saya sangat nyaman menggunakannya. Nah, biasanya customer yang seperti ini biasanya loyal. Dari mulut ke mulut,
akan tersebar dan orang akan tahu, oh iya ya, apalagi buktinya nyata, ada. Nah, seperti halnya kalau usaha yang kita jalankan melakukan kecurangan, itu juga cepat menyebar. Apalagi jejak digital sekarang susah dihapus. Belum ada kan? Ada nggak sejarahnya jejak digital bisa dihapus? Saya belum pernah dengar, belum ditemukan. Jejak digital itu kalau kita sudah memasukkan pasti akan terus terekam. Ya, jadi dalam usaha juga kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjangkau customer. Lanjut. Nah, bedanya dengan customer relationship. Kalau customer relationship, cara-cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Dalam kategori di dalam customer relationship antara lain transaksional. Transaksional ini beli putus saat itu juga, ini yang dimaksudnya transaksional. Sedangkan long term, hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan. Nah, ini bagaimana kalian menjalin berkomunikasi dengan customer kalian untuk jangka panjang. Tapi kalau transaksional, itu beli putus pada saat itu juga. Kemudian kalau personal assistant, ini ada sales rep yang melayani pelanggan Anda. Nah, kalau personal assistant ini adalah sales atau pegawai Anda yang kalian gunakan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan, ini harus kalian berikan sejenis pelatihan, masukan, agar mereka tahu bagaimana sih melayani pelanggan itu dengan baik. Siapa tahu kalian sebagai pemilik, owner, sebagai CEO yang memiliki usaha tersebut sudah memiliki etika, attitude. Nah, lagi-lagi di sini kita harus memiliki etika, attitude yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki etika dan attitude yang baik, itu bisa juga menjatuhkan usaha yang kita jalankan. Tidak hanya dalam usaha, dalam kita menjalin hubungan, berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masyarakat pada umumnya, kalau kita tidak memiliki etika dan attitude yang baik, kita pasti akan dikucilkan. Begitu juga dengan dalam kita berusaha, berbisnis, kalau kita tidak memiliki etika dan attitude yang baik, lama-kelamaan bisnis atau usaha yang kita jalankan pasti akan hancur. Dan etika dan attitude itu harus kita junjung tinggi. Setuju ya? Kemudian untuk self-service. Untuk self-service, pelanggan melayani dirinya sendiri. Biasanya ini di bisnis retail. Ya, ini biasanya di mall atau di market-market swalayan yang besar, biasanya pelanggan akan masuk memilih sendiri sesuai ukurannya, sesuai kebutuhannya, sesuai keinginannya. Mereka akan memilih ini self-service. Pelanggan melayani diri sendiri. Nanti setelah terpilih barang atau produk, mereka langsung membayar ke kasir, nih self-service. Kemudian automated service. Automated service. Kalau automated service, pelanggan bahkan tidak perlu ke toko Anda. Biasanya di bisnis. Nah, biasanya nih tidak perlu ya. Biasanya kalau kita masukkan di e-market elektronik marketplace, kita memasukkan di situ jadi mereka sudah otomatis langsung mendapatkan layanan yang otomatis. Kalau kita bekerja sama dengan marketplace, jadi barang produk atau jasa yang kita layankan sudah masuk di sana. Nah, customer relationship yang lainnya adalah community. Ini komunitas, Anda menciptakan komunitas untuk pelanggan. Nah, kalian membuat komunitas. Jadi pelanggan itu masuk di dalam komunitas yang kalian ciptakan. Jadi itu cara kalian merangkul, menjalin komunikasi, hubungan dengan customer.
agar mereka tetap loyal untuk membeli produk dan jasa kepada kita. Itu salah satunya kita menciptakan komunitasnya tadi. Kemudian co-creation. Bisa jadi Anda mengajak pelanggan menciptakan sesuatu untuk bisnis Anda. Nah, ini biasanya malah pelanggan tuh akan semakin loyal lagi karena kalian juga membeli produk atau layanan atau jasa yang diciptakan oleh pelanggan kalian. Jadi saling melengkapi. Nah, si customer membeli produk kita atau jasa yang kita miliki, begitu pula kita untuk membuat produk atau jasa kita membutuhkan jasa atau produk yang dimiliki oleh pelanggan. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu namanya co-creation. Oke, saya lanjut. Nah, ini revenue stream, berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Kategori di dalam revenue stream, pendapatan ya, aset, penjualan aset itu masuk dalam revenue stream. Biaya pemakaian, usage fee, ini biaya pemakaian. Kemudian subscription fees, ini biaya berlangganan. Kemudian lending, listing, ini kan kalau aset sale tadi ini penjualan produk secara fisik, sedangkan usage fee adalah customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Ini biaya pemakaian. Jadi kalau misalnya jasa, misalnya pelayanannya jasa selama 6 bulan atau 1 tahun, dia akan membayar biaya tersebut yang digunakan. Jadi pelanggan membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian subscription fees ini biaya berlangganan. Kemudian kalau lending, renting, leasing ini biaya peminjaman, pemakaian atau penggunaan sementara. Nah, biasanya ada seperti cuma pinjam sementara dan sebagainya, biasanya ada itu. Ada juga mengeluarkan biaya. Nah, berikut adalah licensing. Ini biaya izin pakai jasa atau produk. Ini lisensinya ini. Ada, kalau tidak salah, ada saya mendengar dari seorang narasumber untuk produk handphone. Misalnya produk iPhone dengan Samsung. Nah, Samsung kalau nggak salah dia ada suatu chip yang di dalam handphone Samsung itu dia membeli lisensinya ke iPhone. Samsung kan Korea nih. Nah, karena produsen Samsung, pengusaha Samsung ini mereka berpikir setelah dihitung-hitung secara pengeluaran biaya, kalau mereka bisa menciptakan chip atau namanya sirkuit ya, yang mereka masukkan di dalam handphone Samsung itu, mereka bisa sendiri menciptakan, tapi biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, lebih besar. Nah, mereka akhirnya lebih baik membeli lisensi di iPhone agar bisa alat berupa chip atau sirkuit itu yang bisa dimasukkan di Samsung. Jadi dengan membeli lisensi di iPhone, mereka bisa memakai lisensi yang digunakan oleh iPhone bisa dimasukin di salah satu Samsung. Jadi di dalam handphone Samsung itu ada salah satu chip atau yang dinamakan sirkuit yang sangat kecil. Nah, itu dimasukkan di dalam handphone Samsung. Nah, itu kalau pengusaha-pengusaha besar, mereka pasti akan menghitung apakah lebih murah dengan kita membeli lisensi, apakah dengan menciptakan sendiri. Mereka akan memperhitungkan, akan menghitung secara rugi labanya, secara keuntungannya lebih baik yang mana. Karena mungkin dari segi biaya, jangka waktu, mungkin lebih baik mereka berpikir membeli secara lisensi. Itu ada peraturannya. Jadi mereka akan membuat lisensi ini, perjanjian lisensi ini, dan di dalam lisensi itu dimasukkan
berapa biayanya, jangka waktu pemakaiannya sampai berapa lama. Kalau mereka jangka waktunya misalnya sudah habis sampai 2022, misalnya akhir tahun 2022, kalau mereka tidak memperpanjang lisensinya, Samsung masih menggunakan di tahun 2023, mereka akan bisa dikenakan sanksi secara hukum. Karena perjanjian di dalam mungkin dalam perjanjian lisensinya sudah habis jangka waktunya, seperti itu dalam lisensi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Saya izin minum sebentar ya. Kalau ada silakan kasih raise hand. Kalau enggak ada nanti aja ya, setelah saya selesai memberikan semua, nanti saya beri waktu khusus untuk bertanya. Berikutnya adalah key resources. Ini hal-hal paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Nah ini, jadi hal-hal penting yang Anda punyai. Jadi sumber daya yang kalian punyai itu yang utama itu apa? Misal di sini adalah kategori dalam key resources physical asset. Physical asset di sini adalah misal kayak fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin. Nah, ini masuk di kategori dalam physical asset. Kalau kalian memiliki mesin, kendaraan, gedung, atau fasilitas pabrik untuk produksi usaha kalian atau jasa kalian masuk physical asset. Nah, kalau intelektual di sini masuk dalam brand, hak paten, copyright, nah database customer dan database partnership, informasi rahasia perusahaan. Nah ini masuk dalam intelektual. Nah yang sering kejadian yang kita temukan adalah database customer. Database customer ini yang sering kita tahu, saya pernah mengalaminya, perbankan. Ya kan? Nah, database customer tiba-tiba padahal saya tidak punya rekening di bank tersebut, tiba-tiba saya ditawarin kredit yang biasanya, Ibu, kami dari bank A, misalnya saya menawarkan kredit kepada Ibu. Saya kaget, loh, Bapak, Ibu dapat data saya dari mana? Ternyata setelah saya tanya-tanya kepada teman saya yang bekerja di bank, ternyata kebanyakan di bank itu untuk bagian ininya mereka tukar-tukaran data customer. Nah, itu yang kita takutkan, ya kan? Sehingga tiba-tiba padahal kita tidak punya rekening di situ, saudara atau keluarga pun tidak punya rekening di bank tersebut, tiba-tiba mereka menghubungi kita, punya data kita. Oke, human. Human ini key resources tenaga kerja kita. Nah, apalagi tenaga kerja kita, human ini adalah yang mempunyai skill hardware yang kita miliki itu harus kita pertahankan. Harus kita benar-benar manage, harus kita benar-benar rangkul. Jangan kita mempunyai tenaga kerja yang hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tapi rangkullah mereka juga kalau ingin tenaga kerja itu loyal kepada kita, rangkullah mereka dengan kekeluargaan. Contoh ya, kalau kalian punya, maaf, asisten rumah tangga di rumah, janganlah kalian perlakukan mereka sebagai tenaga kerja yang ibaratnya tuh kayak robot 24 jam, tidak ada istirahatnya, diminta terus untuk melayani kalian. Jangan diperlakukan seperti itu, karena mereka juga manusia, mereka bukan robot yang pengen juga istirahat, punya tenaga juga yang terbatas. Jadi perlakukanlah mereka secara manusiawi. Ya, tolong diingat. Karena ingat aja, yakin. Kalau kita memperlakukan mereka secara manusiawi, mereka juga akan loyal kepada kita. Dan akan selalu juga akan membantu kita dengan all out, dengan maksimal. Itu. Jadi suatu saat kalau kalian nanti sebagai CEO, ya ditakdirkan sukses sebagai seorang pengusaha, mempunyai tenaga kerja yang banyak, tolong diperhatikan tenaga kerjanya, apalagi yang memiliki skill, hardware skill yang kalian butuhkan untuk menjalankan usaha kalian. Karena kalau tenaga kerja kita yang memiliki hard skill tadi, akan memberikan kita
ketenangan dalam menjalankan usaha kita. Seperti contoh, kalian misalnya sebagai CEO nih, menjalankan usaha, tapi hanya memiliki soft skill. Hard skill-nya kalian tidak memiliki. Ada kan, ingat kan kalian waktu diberikan materi manajemen sumber daya manusia, masih ingat nggak? Nah, jadi kalau sebagai CEO, sebenarnya kalau CEO yang bagus memiliki soft skill dan hard skill. Ada loh peserta dari kalian yang bertanya, saya masih ingat, bertanya kepada narasumbernya, Bapak, kalau soft skill di sini adalah kalian sebagai CEO bisa menjadi mempunyai skill sebagai mempunyai apa? Manajemen SDM-nya, terus ide untuk apa? Untuk problem solving-nya bagaimana untuk memecahkan masalahnya, untuk mengetahui bagaimana merekrut SDM yang bagus, ide-ide pemasaran dan sebagainya. Nah, itu salah satu masuk dalam soft skill. Tapi kalau kita tidak mempunyai hard skill di sini adalah keahlian dalam menjalankan misalnya membuat produk ini menjadi lebih berkualitas. Kita tidak mempunyai hard skill di situ. Misalnya teknologinya harus seperti apa. Kita tidak mempunyai hard skill seperti itu. Nah, tenaga kerja kalian yang kalian rekrutlah yang harus memiliki hard skill yang kalian butuhkan. Misalnya hard skill di dalam marketing, karena kita sebagai CEO mungkin tidak memiliki skill di dalam marketing. Misalnya dalam membuat laporan keuangan, laporan pajak, dan sebagainya. Karena kita tidak mempunyai skill di dalam membuat laporan keuangan, laporan pajak. Yang mempunyai adalah tenaga kerja kita. Jadi seperti itu. Jadi harus dibedakan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh kita sebagai CEO. Nah, inilah human. Makanya tadi tenaga kita yang, apalagi tenaga kita yang mempunyai hard skill harus kita silaturahmi, cara kita mengapresiasi mereka agar mereka tetap loyal kepada kita, bagaimana kita memperlakukan, jangan diperlakukan seperti pekerja sebagai robot yang bekerja, tidak tahu misalnya keluarganya sakit, anaknya sakit, kita tidak mengizinkan dia untuk punya waktu untuk keluarganya, tidak seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan, memanusiawikan tenaga kerja yang kita miliki. Insya Allah itu akan berimbas kepada usaha kita, karena kita akan juga membantu tenaga kerja kita. Nah, berikutnya finansial. Secara finansial, ini adalah sumber daya keuangan perusahaan, baik cash, kredit, obligasi, dan saham. Nah, ini hal-hal penting yang bisa kita masukin di dalam key resources. Nah, berikut nomor 7, key activities. Kalau key activities adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Jadi, kategori di dalam key activities antara lain production. Production di sini adalah seperti, ini kan aktivitas kegiatan untuk usaha yang kita jalankan, usaha atau jasa yang kita jalankan. Production di sini, produksi di sini adalah aktivitas kayak merancang, misalnya produk kita tuh harus kalau di contoh misalnya dalam pakaian merancang, membuat, mengirimkan produk, itu aktivitas. Jadi itu kunci aktivitas yang aktivitas utama yang kita lakukan. Kemudian problem solving. Problem solving di sini adalah aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan, misalnya kayak konsultan, rumah sakit, organisasi penyedia jasa. Nah, ini biasanya muncul di sana, problem solving ini. Jadi aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan apa? Itu yang dimasukin. Kemudian platform network-nya. Menjadi tempat atau wadah bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi atau membangun network. Nah, ini key aktivitas yang kita lakukan. Jadi
aktivitas utama yang dilakukan untuk dalam hal produksi apa gitu, yang harus kita masukkan di sini. Nah, 8. Key partners. Key partner ini adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama. Nah, kategori di dalam key partners, di sini ada yang dimaksudkan strategic alliance between non-competitors. Nah, tapi ini bukan non-kompetitor yang kita masukkan. Kompetitor kita bukan kita masukkan di dalam key partners kita, karena ini adalah key partner ini adalah mitra utama kita. Jadi kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Nah, ini salah satunya, strategic alliance between non-competitor. Yang tidak sejenis bisa jadi kalian misalnya produk A, kita kerjasama dengan perusahaan atau wirausaha yang menghasilkan produk B. Siapa tahu tadi saling melengkapi. Kita memerlukan produk B memerlukan produk A. Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Jadi bukan non-kompetitor. Kemudian co-opetitio atau kerjasama, ini competition di sini kurang N nih. Competition atau kerjasama di sini adalah kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Bisa jadi kita bekerja sama dengan perusahaan kompetitor. Terus joint ventures to development new business. Nah, ini kerjasama untuk membentuk usaha baru. Bisa jadi juga kita masukkan ini, berarti joint venture dengan perusahaan ini bisa menguntungkan kita karena kita bisa membangun usaha atau bisnis kita yang baru. Buyer supplier relationship. Nah, hubungan hanya sebagai pembeli, penjual, dan penjual biasanya sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi pada motif optimization and economy of scale. Nah, ini bisa kita masukkan. Jadi buyer, suppliernya juga ini harus kita jalin, kita masukkan. Terus bisa juga kita tambahkan di sini adalah mungkin produk yang kita pasarkan ini menuju menggunakan misalnya, nah bisa kita masukkan non-kompetitor, berarti di sini kita masukin non-kompetitor misalnya untuk transportasi barang produk yang kita miliki, itu bisa kayak misalnya apa? JNE misalnya, JNT dan sebagainya ya, itu kan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang menjalankan untuk penyampaian barang-barang yang kita jual untuk biar sampai kepada customer atau pelanggan. Nah, itu bisa masuk di strategic alliance between non-competitor. Karena itu bukan kompetitor, berbeda kan? Bukan produk kita mau menciptakan produk A, sedangkan ini adalah produk ekspedisi pengiriman barang atau jasa. Nah, lanjut. Untuk cost structure, rincian biaya-biaya terbesar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activity study dan menghasilkan value proposition. Jadi, aktivitas utama kalian tadi akan memerlukan biaya-biaya enggak? Nah, masukkan di sini. Masukkan di dalam pengeluaran cost structure di sini, dalam blok cost structure ini. Jadi cost structure ini ada cost driven, value driven. Kalau cost driven adalah sensitif terhadap harga bahan baku. Nah, ini harga-harga bahan baku untuk produk kita apa sih yang kita perlukan? Gitu. Terus kalau value driven, ini perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi bahan baku karena yang dijual adalah nilai, seni, status, gaya hidup. Nah, ini kalau value driven adalah perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi bahan baku karena yang dijual adalah suatu nilai, seni, status, atau gaya hidup. Kalau fixed cost berbeda dengan variable cost. Nah, kalau fixed cost di sini adalah biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Nah, ini fixed cost. Sedangkan kalau variable cost ini adalah biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi. Nah, biasanya kalau variable cost ini bisa berubah gitu loh.
bervariasi karena jumlah produksi sesuai demand di pasar, permintaan di pasar jadi kita harus mengeluarkan biaya variabel yang lebih besar. Nah, disinilah kita masukkan variabel cost-nya. Kalau fixed cost di sini adalah biaya-biaya yang sudah fix, misalnya setiap bulan pengeluaran biayanya ini tetap nggak akan berubah. Itu bisa kita masukkan di sini. Misalnya tenaga kerja tetap kita, ini bisa kita masukkan di dalam fixed cost tenaga kerja tetap. Tapi kalau tenaga kerja tidak tetap, mungkin musiman, sehingga kita memerlukan tenaga kerja tambahan. Ini kita masukkan di variable cost. Karena tenaga kerja yang di variable cost yang kita perlukan untuk musiman tersebut, misalnya di dalam hal-hal keagamaan, misalnya pada hari raya kita memerlukan tenaga kerja yang lebih besar karena permintaan di pasar lebih banyak, demand-nya lebih besar, sehingga kita memerlukan tenaga kerja tambahan. Nah, ini kita masukkan di variable cost. Jadi seperti itu ya. Kalau tetap kita masukkan fixed cost, kalau yang tambahan hanya sementara mereka bekerjanya di musim-musim tertentu kita masukkan variable cost. Nah, itu tadi 1 sampai 9 sudah saya jelaskan secara detail, value proposition, kemudian customer segment, channel, terus customer relationship, revenue stream, pendapatan, terus key resources, key activities, key partners, kemudian cost structure. Ini sudah saya jelaskan secara detail. Sebelum saya, sedikit lagi saya jelaskan untuk value proposition. Nah, ini ada contoh BMC, bisnis model kanvas dengan produk baju batik anak. Nah, di sini baju batik anaknya value proposition-nya adalah butik yang menjual pakaian batik untuk anak-anak. Nah, lihat di customer segment-nya, karena dia value proposition-nya adalah pakaian batik untuk anak-anak, sehingga customer segment yang dituju adalah ibu muda yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun. Nah, ini loh customer segment yang dituju. Kemudian toko retail dan eceran anak-anak. Nah, ini yang mereka tuju customer segment-nya. Ini toko retail dan eceran untuk anak-anak. Kemudian toko retail dan eceran batik. Ini juga bisa mereka tuju. Jadi segmen pasar produk yang value proposition yang mereka tawarkan, segmen pasarnya berhubungan. Kemudian desain batik yang disukai anak-anak. Nah, ini mereka menyesuaikan value proposition-nya. Jadi nilai tambah mereka adalah value proposition yang bisa mendesain batik yang disukai anak-anak. Kemudian untuk anak-anak di bawah 12 tahun, kemudian bisa digunakan untuk acara formal maupun santai. Nah, mereka value proposition-nya adalah batik yang mereka ciptakan bisa dipakai untuk acara-acara formal maupun santai. Kemudian yang kedua, customer segmennya tadi sudah. Kemudian channelnya. Nah, mereka channelnya dimasukkan di sini door to door, terus menitipkan barang di pasar, kemudian menggunakan sosial media dan internet. Nah, ini channel mereka memasarkan menuju pelanggan, seperti ini. Sedangkan untuk menjaga hubungan dengan customer relationship-nya, mereka memberlakukan beli putus saat transaksi, jadi transaksional, kemudian mengajak ibu-ibu untuk mengajukan desain batik. Nah, mereka juga mengajak customer, ibu-ibu ini, mereka bisa mendesain, yang bisa mendesain batik silahkan disampaikan ke perusahaannya ini, dan si ibu-ibu yang menawarkan desain batik itu, yang bisa membuat desain batik anak-anak itu akan mendapatkan jasa dari mereka. Nah, ini tadi masuk dalam hubungan. Nah, ini strategic alliance between non-kompetitor. Nah, ini bisa diajak bekerja sama. Oke, yang kemudian revenue stream-nya, mereka hanya memasukin penjualan baju batik anak. Nah, di sini mereka hanya memasukkan penjualan batik, penjualan baju dari hasil penjualan yang mereka masukkan revenue stream-nya. Kemudian key resources-nya adalah paten. Nah, mereka sudah mempatenkan mereknya, fashion designer
desainernya, kemudian ada desainer fashionnya, kemudian modal awal sebesar berapa titik mereka masukkan, X juta rupiah. Nah, ini bisa. Kemudian key activities-nya, kegiatan utamanya adalah mendesain, memproduksi motif batik yang cocok. Nah, kegiatan utamanya mereka mendesain, memproduksi motif batik yang cocok. Kemudian mitra utamanya, key partner, perusahaan garment untuk menjahitkan produk. Nah, mereka juga bekerja sama dengan perusahaan garment karena mungkin kalau permintaannya banyak, kalau menjahit sendiri mungkin mereka tidak mampu sehingga mereka tidak memasukkan di dalam aktivitas kegiatannya menjahit untuk menjahitkan produk batik ini, tapi mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan garment. Kemudian juga kerjasama dengan toko retail dan eceran untuk menitipkan produk batik yang mereka miliki. Untuk cost structure-nya, biaya bahan kain, nah dimasukin pembelian biaya bahan kain, kemudian menggaji satu orang desainer, fashion designernya, kemudian biaya jahit. Nah, ini kegiatan aktivitas utama yang mereka masukkan adalah di dalam biayanya ini ada biaya bahan untuk kain, biaya bahan bakunya, terus menggaji satu orang desainernya, terus biaya jasa. Nah, ini yang mereka masukkan. Ini contoh ya. Nah, itu bisa nanti kalian tuangkan di bisnis model kanvas kalian. Nah, sedikit tentang value proposition design-nya. Kenapa saya menekankan value proposition design? Karena disinilah bagaimana sih mendesain produk dan service yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, di dalam bisnis model kanvas tadi kan, nah kenapa saya blok pertama value proposition yang diutamakan. Ini value proposition ini digambarkan seperti sebuah gift, hadiah, present yang kita harus berikan, harus kita sampaikan kepada customer segment. Nah, ini kenapa hubungannya langsung value proposition dihubungkan dengan customer segment. Karena kamu you find the value proposition that meet a certain customer segment. Nah, kita akan mencari nilai tambah value proposition yang akan kita temukan dengan kebutuhan segmen customer pelanggan kita tadi. Nah, value proposition dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang didapatkan oleh customer dari produk dan service yang Anda tawarkan. Tadi sudah kita bahas juga, value proposition dapat merancang, menguji, dan membangun values berdasarkan keinginan pelanggan dengan cara yang lebih terstruktur dan bijaksana. Nah, value proposition-nya adalah agar kita bisa mendesain value proposition yang cocok dengan kebutuhan customer dan membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Achieving fit. Di sini tadi, nah ini gains, terus spends di customer ini ya, customer jobs. Nah, apa sih keuntungan, keuntungan customer dengan memiliki produk kita yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Ini dengan emoticon sedih, apa yang dibutuhkan customer apa, sehingga dengan menggunakan produk atau jasa yang kita miliki, ibaratnya tuh ketidaksukaan atau ketidaknyamanan pelanggan atau customer dapat diatasi dengan membeli produk yang kita miliki. Terus customer jobs. Customer jobs ini dapat menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang akan diselesaikan oleh customer kita. Nah, ini kan gains creator, product and service, jasa dan layanan, service. Jadi memberikan dapat produk kita ini bisa memberikan obat bagi kesedihan atau sakitnya customer atau pelanggan kita. Ini fungsi dari value proposition ini ya.
Nah, ini diperbesar value proposition, customer, tadi gain, spend, dan customer job. Desainnya apa? Kita masukin desain value proposition, terus observe. Observe ini kita mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan atau customer kita apa. Nah, customer job. Nah, ini dibahas satu-satu. Customer job, apa yang pelanggan Anda targetkan dan yang ingin mereka selesaikan. Tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi functional job, tugas spesifik, menyelesaikan masalah yang spesifik, social job, berusaha terlihat keren. Bisa jadi dalam customer job ini, customer-nya ingin dengan menggunakan produk kita, dia merasa menjadi lebih keren, lebih statusnya lebih meningkat, status sosialnya lebih meningkat, terus merasa mendapatkan menjadi kekuasaan, menjadi lebih ganteng, lebih cantik, bisa jadi dengan menggunakan produk ini. Jadi seperti itu social job-nya untuk customer job ini ya. Terus kalau emotional job-nya, estetika, keindahan, rasa aman. Dia merasakan kenyamanan, merasakan indah dengan menggunakan produk atau jasa yang kita miliki. Kemudian supporting jobs, komunikasi, sosialisasi. Dengan menggunakan produk kita memudahkan mereka bersosialisasi, berkomunikasi. Itu untuk customer job. Nah, kalau pen di sini mendeskripsikan di sini emosi negatif. Jadi customer nih ada negatifnya. Ada hal-hal yang tidak diinginkannya, situasi yang tidak diinginkan, dan risiko yang pernah dialami customer sebelumnya, sebelum, ketika, dan setelah dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang kita perhatikan untuk produk kita yang kita tawarkan. Nah, terus kalau pertanyaannya, how does your customer find too costly? Apakah waktu lama atau mahal dia memperoleh produk atau jasa kita? Terus, who makes your customer feel bad? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan agar cara gain, spend, customer job yang dimiliki oleh customer ini bisa kita atasi dengan value proposition yang kita tawarkan di produk atau jasa kita. Jadi, how makes your customer feedback, ada frustasi, menjengkelkan, mengganggu, memusingkan, terus dan lain sebagainya, sampai 9 itu ya. Nah, kalau gains di sini mendeskripsikan keuntungan yang diharapkan oleh customer, termasuk keuntungan secara fungsional, emosional, emosi positif, dan hemat biaya. Nah, ini pasti customer mengharapkan, apalagi termasuk keuntungan secara fungsionalnya, mereka mengharapkan pasti membeli produk atau jasa yang mereka pilih, pasti ini menguntungkan nggak bagi mereka? Hemat biaya nggak? Kalau itu masuk, wah langsung mereka akan memilih barang yang kita miliki. Barang yang kita jual maksud saya. Nah, kalau pen tadi, bagaimana produk dan jasa Anda meringankan kekecewaan pelanggan? Jadi pen relief ini di value proposition kita adalah digambarkan dengan disimbolkan dengan obat. Kita mengobati kekecewaan pelanggan, bagaimana menghilangkan pengurangan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, dan situasi atau risiko yang dialami pelanggan bisa sebelum, selama, dan setelah mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Oke, udah selesai. Nah, ada pertanyaan, silakan. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih atas penjelasan dari materi bisnis model Canvas dari Bu Susi. Ya kawan-kawan, kita memasuki sesi tanya jawab. Diharapkan kawan-kawan aktif untuk bertanya Bu ya. Soalnya dari tadi ditanya Ibu belum ada yang mau bertanya ini Oh iya, makanya. sepertinya Bu. Ayo silakan. Silakan on cam. Siap, silakan dibuka kameranya dulu Bu ya, biar Bu Susi bisa melihat ini kawan-kawan UMK sedang apa Bu ya, pagi-pagi Senin ini. Silakan. Silakan pertanyaannya. Oh, mungkin sambil menunggu Bu ya, ini ada satu pertanyaan sih dari Oh ya, saya. tugas Oh, minggu ini nanti membuat bisnis model Canvas ya.
Nah, ada dari tugas. Nah, produk ya, yang kalian jalankan. Nah, itu ada Mbak Rida. ada. Mbak, Silakan Mbak silakan. Rida. Oke. Mbak Rida, silakan. Wabarakatuh. Saya Rida dari Universitas Salimia Maaf Banjarmasin. Mbak Rida, suaranya nggak terlalu jelas Mbak. Oh ya, tes. Suara saya terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Rida dari Universitas Salimia Banjarmasin. Mau bertanya, Bu, dari yang 9 blok elemen dari bisnis model kanvas itu, misalnya nih, Rida nih pas banget ngambil metode penelitiannya tentang bisnis kanvas. Nah, itu mau mencari salah satu bisnis tersebut. Nah, jika misalnya dari perusahaan atau bisnis tersebut tidak ada salah satu elemen blok itu, apakah masih termasuk bisnis model kanvas? Gimana? Apakah? Apakah misalnya dari 9, kan itu 9 blok, Bu. Nah, kalau misalnya Suara ininya kok masih kresek-kresek ya. Terus Mbak. Kalau misalnya tidak ada salah satu dari itu, apakah masih disebut bisnis model kanvas? Apa ya? Nggak tangkap saya, Mbak. Iya, kalau iya agak putus-putus Mbak Rida, kalau misalkan di kolom chat aja. Oke, saya chat di kolom chat. Maaf ya Mbak Rida. Kadang jelas, kadang enggak, Bu. Hilang. Ditulis Oke. Mbak, ditulis. Ditulis aja. Ya, yang lain, kawan-kawan yang lain silakan. bagaimana? Apakah sudah memulai BMC-nya, Bu ya? Ya, nanti tugasnya membuat bisnis model kanvas ya minggu ini. Betul, sebelum mengerjakan tugas, lebih baik bertanya dulu nih sama Bu Susi daripada nanti pas kerjakan bingung. Nanti dikumpulkan hari Senin depan. Minggu depan, Bu ya. Nah, itu kawan-kawan mohon dicatat, ada tugas yang dikumpul minggu depan. Silakan, yang lain. Nah, tadi kan banyak Bu ya yang belum pernah mendengar, ada juga yang pernah dengar tentang BMC. Nah, bagaimana ini, apakah sudah terjawab dari belum pernah dengarnya itu, Bu ya? Iya. Soalnya rata-rata belum nih. Nah, itu Priska. Ya, izin Saya membacakan, Bu ya. Ya, silakan. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya mohon izin bertanya, saya sering mengikuti lomba bisnis model kanvas, tapi saya selalu terpaku dengan format yang diberikan, Bu. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah format yang diberikan bisa dimodifikasi dengan gambar atau lainnya dengan tetap memiliki 9 komponen yang ada? Nah, bagaimana kira-kira itu, Bu? Oke, makasih. Priska sering mengikuti Ya, dia sering mengikuti lomba bisnis model kanvas. Nah, ini malah sudah sering mengikuti nih. Mbak Priska udah punya usaha belum? Saya tanya. Kalau usaha ada, Bu. Yang kemarin Kerupuk Mangat, terus ada Kasai Kesultanan Bawi Lamus, sama kemarin itu mau merencanakan untuk yang tas rotan sama penyewaan baju adat. Nah, itu dilombakan waktu Festival Nasional Wirausaha Muda Udayana, kami peringkat 18 dari 64. Cuman itu, Bu, yang menjadi pertanyaan saya kan sering ikut itu, cuman formatnya itu cuma terpaku kayak satu lembar gitu, terus di kotak-kotak gitu. Tapi setelah saya lihat yang lain itu ada kayak yang dikasih elemen kayak gambar-gambar gitu. Nah, jadi sebenarnya, Bu, kalau bisnis model kanvas ini bisa dimodifikasi atau enggak sih, Bu? Soalnya mungkin karena selalu terpaku sama format itu, jadi kayak nggak ada warnanya gitu, cuman fokus sama isinya gitu. Lah, kalau kamu bisa mendesain, membuat lebih bagus, misalnya warna, misalnya kan kalau
kalau tadi value proposition digambarkan dengan sebuah gift atau hadiah present yang diberikan kepada customer, kan itu kan logo-logonya. Terus kalau misalnya revenue stream, kita gambarkan dengan dolar misalnya dikantongi. Nah, itu kan bisa bahwa di situ berarti adalah merupakan pendapatan, ada uang di situ. Nah, kalau kamu mau memodifikasinya misalnya kamu tambahin gambar yang lain, apa yang cocok di situ? Karena kalau misalnya kamu masukin gambar-gambar atau logo-logo yang lain, akhirnya kan kesannya tidak menyampaikan maksud, itu tidak tersampaikan kepada konsumen. Karena kita kembali lagi, manfaat bisnis model kanvas ini apa sih? Itu kan ringkasan dari bisnis plan kita. Untung saya nggak memberi tugas ke kalian membuat bisnis plan. Kalau bisnis plan lebih detail lagi, lebih sebuah proposal, karena di situ ada masuk nanti analisis keuangannya, rugi laba, neraca harus masuk kalau bisnis plan. Nah, kalau bisnis model kanvas ini memang hanya ringkas, karena tujuan kita dengan orang membaca bisnis model kanvas ini jangan banyak-banyak. Kalau kita membuat bisnis model kanvas ini sampai berlembar-lembar, calon target investor yang akan kita tuju, mereka waktunya nggak cukup, Mbak. Waktu membaca misalnya berlembar-lembar itu nggak cukup. Jadi makanya kenapa bisnis model kanvas ini dibuat sedemikian rupa, ibaratnya tuh disingkat karena untuk mempermudah pebisnis dalam menulis bisnis plan, makanya secara singkat BMC dihadirkan gitu. Jadi biar gagasan untuk kita secara cepat menyampaikan kepada calon investor atau misalnya mitra atau lembaga keuangan itu secara cepat. Nah, nanti kalau mereka panjang-panjang ya mending lihat bisnis plan seperti itu. Kalau mereka sudah memberikan waktu kepada kamu, misalnya baik, nanti besok ketemu ya, kita jam 10 pagi misalnya. Nah, itu bawa bisnis plan kamu. Itu lebih detail. Karena bisnis model kanvas ini memang tujuannya adalah menyajikan, memberikan perhatian secara singkat, padat, dan tidak membosankan, tapi tersampaikan. Jadi kunci-kunci utama kegunaan value proposition yang kalian tawarkan itu tersampaikan. Ibarat bahasa kita secara singkat, secara padat, tapi tidak membosankan, itu sampai kepada target yang kita tuju gitu loh. Entah kepada pelanggan, calon investor, seperti itu. Seperti itu ya Mbak Priska? Bagaimana Mbak Friska? Sudah Terima terjawab? kasih Bu. Berarti nggak apa-apa ditambah kayak gambar asal sesuai dengan apa yang mau disampaikan itu komponennya. Iya, silakan. Baik Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Friska atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Susi atas jawabannya. Untuk mengingatkan ini, kawan-kawan bisa mengisi presensi, sudah di-share sama panitia. Terus Mbak Rida tadi sudahkah? Belum, ini ada yang kedua ya. Iya. Nah, Mbak ini Rida. Rida sedang ngambil metodologi penelitian tentang BMC juga. Kan BMC itu ada 9 elemen. Jika ada salah satu tidak ada, apakah masih disebut BMC? Dan saya membaca BMC itu ada sisi untuk pelanggan eksternal. Bagaimana maksudnya, Bu? Nah, loh, namanya BMC, harus 9 blok ini harus diisi, Mbak Rida. Kamu harus ada, nggak mungkin dong. Ini kan masing-masing berhubungan. Baca, value proposition product, customer relationship. Contohnya, Mbak Rida, yang kamu kosongkan apa? Namanya BMC yang ditawarkan oleh, yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder ini 9 blok ini, Mbak. Kalau kamu salah satu nggak diisi, berarti cuma 8 blok, bukan BMC namanya. Pasti dalam usaha ini ada semua, dari 9 blok ini terisi semua. Nggak mungkin kosong.
Terus dan saya membaca BMC itu ada sisi untuk pelanggan eksternal. Maksudnya apa, Bu? Pelanggan eksternal tadi itu masuknya di Nah, kalau pelanggan eksternal itu, ini maksudkan kalau di dalam customer segment ya, itu kan penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition yang kita tawarkan. Nah, ini bisa jadi pelanggan eksternal yang dimaksud di sini adalah di dalam hubungan kita menjalin customer relationship. Nah, ini pelanggan eksternal di sini, ini masuk di dalam misalnya customer relationship. Ini kan ada pelanggan yang sudah kita jalin dengan baik, ya. Pelanggan yang kita jalin dengan baik, yang kita berikan jasa, servis yang memuaskan sehingga pelanggannya loyal. Nah, eksternal di sini mungkin itu bisa dimasukin sebagai pelanggan yang baru gitu loh, yang belum mengerti produk kita yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu yang bisa nantinya bisa jadi menjadi pelanggan kita juga, pelanggan internal kita juga yang menjadi lebih baik, begitu. Gitu Mbak Rida? Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Jadi jangan hanya 8 elemen atau 8 blok aja yang diisi, 9 bloknya harus diisi ya Mbak. Baik Bu. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Mumpung saya masih ada di sini, ini tugas kalian loh, nanti membuat bisnis model canvas. Gimana kawan-kawan? Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi sama Bu Susi? Halo, yang ini misalnya jasa gitu bisa. Bagaimana kalau di dalam membuat bisnis model canvas untuk jasa? Nggak ada? Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, Bu ya. Ini saya yang izin bertanya boleh nggak, Bu? Silakan. Jadi untuk menentukan BMC dengan 9 poin atau blok tadi, tentunya perlu riset, Bu ya kayaknya. Apakah begitu, Bu? Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau riset di sini bisa jadi risetnya untuk segmen pasar kita, customer segmen kita. Tadi kan saya sampaikan tadi ada saya singgung juga beberapa untuk marketing. Market waktu materi marketing yang waktu dituju kan di situ ada studi pasar. Nah, studi pasar di situ saya maksudkan itu riset pasar yang harus dilakukan. Jadi customer yang kita tuju ini siapa? Karena kan di sini kita di dalam bisnis model canvas ini adalah customer apalagi di value proposition. Di situ kan customer yang kita tuju. Bagaimana menjalin hubungan dengan customer, bagaimana channel untuk berhubungan dengan para pelanggan, bagaimana customer relationship-nya. Nah, ini kan semua customer yang dituju. Kemudian customer segment, ini para pelanggan yang kita tuju bagaimana. Iya, memang bagusnya kita itu untuk mengetahui kekhasan, keperluan, apalagi di dalam value proposition tadi sudah saya jelaskan di dalam yang diperlukan customer segment itu customer jobs-nya bagaimana, gains yang diinginkan, pains-nya bagaimana. Nah, kita harus bisa membantu mereka customer segment ini dalam memecahkan permasalahan mereka dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi, Bu, Mm-mm. dari Hafidul Maulana.
Saya Muhammad Hafiz Maulana dari Dari manajemen ULM. Langsung aja Mbak saya bacanya. Ketika lomba BMC itu biasanya dari segi apa Bu yang bikin dia bisa jadi juara 1? Soalnya sampai saat ini belum pernah bisa jadi juara 1 Bu. Boleh minta contoh BMC yang kompleks dan pernah juara 1 Bu? Buat referensi, bikin yang menarik dan bagus. Nah, Mas Muhammad Hafiz Maulana, di sini saya yang biasanya mungkin saya malah pengen bertanya, Mas Hafiz kalau ikut lomba itu biasanya pesertanya memiliki usaha apa belum? Sudah Pernah memiliki usaha apa belum? ada yang mereka punya sudah dijalankan bikin teknologi, terus ada juga yang masih ide gitu Bu yang dia juara gitu. Yang nomor 1 yang masih ide bisnis. Ada beberapa lomba yang juara 1 itu sih Bu, ada kayak bikin prototipe produknya dulu gitu dan udah apa gitu. Nah, berarti kan Mas Hafiz sudah punya usaha belum atau sudah memiliki produk prototipenya? Kalau usaha sudah ada Bu, cuman kalau untuk di lomba bisnis itu kan kadang idenya disesuaikan dengan tema eventnya ya Bu. Oh, idenya disesuaikan dengan temanya. Berarti dia sudah punya ide mindset sendiri. Dia sudah menguasai. Jadi kayak gini Mas. Kalau di dalam membuat lomba, saya belum pernah sih memiliki BMC yang sudah pernah juara 1, malah belum. Loh, Mas Hafiz kan berarti sudah pernah nih mengikuti lomba, berarti yang nomor 1 yang seperti apa. Itu bisa kamu caption dong, kamu capture kan. Nah, untuk dijadikan sebagai contoh, sebenarnya itu lomba itu bisa kita analisis kenapa dia bisa memiliki ide itu. Karena di dalam 9 blok itu, kalau kita lihat dalam 9 blok, 9 elemen itu kan disitulah kita menuangkan dengan sangat informatif, Mas. Informatif, padat, tersampaikan, maksud yang kita ingin sampaikan kepada pelanggan, kepada customer, itu yang harus kita tekankan sebenarnya di situ. Terus, kalau sebagai juri, biasanya ya Masnya, kalau sudah bisnis model kanvasnya kita buat dengan baik, tapi kalau kita presentasi cara menyampaikannya, tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada audiens, itu juga mengurangi penilaian dari juri. Biasanya seperti itu. Bisnis model kanvasnya sudah bagus, tapi cara dia menyampaikan kepada audiens nggak bisa. Karena kan bisnis model kanvas ini dibuat bagaimana nanti kita menyampaikan kepada pelanggan atau kepada calon investor. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, biasanya bisnis model kanvas ini hanya diberi waktu untuk menyampaikannya sekitar 5-7 menit, Mas. Biasanya seperti itu. 5-7 menit itu sudah selesai 9 elemen yang kita sampaikan itu kepada audien atau ke calon investor yang akan kita sampaikan. Nah, jadi kalau juri itu Mas ya, kalau kamu sering mengikuti lomba harus diperhatikan. Kalau bisnis model kanvas kamu sudah baik, sekarang kamu perhatikan performanmu untuk menyampaikannya kepada juri, kepada audien, apakah sudah bagus juga. Itu juga merupakan penilaian, tidak hanya harus bisnis model kanvasnya aja yang baik, tapi penyampaian kita kepada juri, kepada audien tidak kita perhatikan, itu juga tidak akan mendapatkan juara kita. Seperti itu Mas Hafiz. Gimana Mbak, Mas Hafiz, apakah sudah terjawab? Hilang suaranya. Mas Hafiz, ada yang lain? Oh, sudah jawab. Terima kasih banyak Bu. Ada lagi yang bertanya Bu dari Mbak Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safitri dari FEB ULM. Izin bertanya, kalau untuk usaha yang bergerak di bidang jasa itu kan tidak ada produksi Bu. Lalu bagaimana untuk key partners atau kegiatan utamanya yang dilakukan? Dan bagaimana untuk BMC di bidang jasa tersebut? Terima kasih Bu. Safitri untuk bidang jasa. Ya disesuaikan dong. Misal contoh, Safitri kamu bidang jasa. Jelas kalau bidang jasanya bidang apa? Contohnya,
ide usahamu, kamu udah punya usaha atau baru ide? Silakan. Masih ide Ibu. Ide. Apa Ya, ide? Ide jasa. maunya bikin kayak loket buat transfer kayak jasa kirim uang terus sama apa pulsa gitu, kayak counter gitu, Bu. Oh, counter ini jasa, ini penjualan pulsa. Pulsa sama Jasa transfer. jasa transfer dana. Nggih, betul. Berarti kan di situ kalau key activitiesmu adalah berarti harus mentransfer pulsa atau jasa keuangan ke pelanggan, ya kan? Nah, itu key activities yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang di situ kamu harus jelas kalau jasa tidak ada produksi, Mbak. Makanya saya sebutkan tadi usaha, barang atau jasa yang kita miliki itu yang disebut. Jadi tidak hanya berupa barang tapi jasa. Nah, disesuaikan jasa yang kita lakukan apa. Nah, di value proposition-mu itu bisa kamu tambahkan bagaimana sih pelayanan agar pelanggan ini percaya kepada usaha jasa yang kamu jalankan sehingga memilih usaha layanan yang kamu jalankan. Misal di usaha yang kamu jalankan tanpa dia harus datang ke tokomu, dia bisa hanya lewat WhatsApp, kamu memberikan keyakinan dan percaya, dia langsung bisa tanpa harus datang, kan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga kan kalau harus langsung datang ke kios atau tokomu. Nah, kamu memberikan kelebihan pelayanan servis kepada pelanggan kamu, tanpa datang, kamu bisa langsung transfer pulsa dan dibayar melalui transfer rekening. Nah, seperti itu. Itu salah satu pelayanan kamu kepada pelanggan. Itu jasa, Mbak. Kalau jasa itu memang harus servis yang kita utamakan. Servis kita kepada pelanggan yang kita utamakan. Oke? Baik, terima kasih banyak Ibu. Benar. Kalau key partner kan, kalau misalnya key partnernya adalah ini mitra utama yang kamu miliki, misalnya untuk kalau jasa penjualan pulsa, berarti kamu kan pulsanya dari mana? Perusahaan misalnya Telkomsel, misalnya Simpati atau XL, Mentari dan sebagainya, kan tergantung. Itu kan bisa kamu masukkan key partnernya. Terus kalau jasa transfer keuangan kamu masukinnya apa? Dari perbankan mana? Nah, itu kan masuk key partner. Ya kan, tanpa mereka berarti usaha kamu ini nggak jalan, ya kan? Nah, seperti itu, Mbak. Gitu? Ada yang lain? Baik, terima kasih banyak. Oke. Yang lain silakan. Oke, yang lain mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu ya, boleh Bu? Iya, Ya, silakan. karena waktunya juga sudah ini. Habis. Ada lagi kawan-kawan? Oke. Kalau mungkin nggak ada lagi, Mbak. Udah? Oke, siap. Iya. Kita ingatkan lagi aja, saya ingatkan lagi, kalian tugasnya membuat bisnis model kanvas dari produk atau jasa yang kalian jalankan, atau yang baru dirintis, atau ide bisnis yang kalian miliki. Buatlah bisnis model kanvas. Ya, dikumpulkannya pada paling lambat hari Senin jam 24.00 WITA. Ya. Itu Mbak Rinta. Oke, siap. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini, Bu ya, bersama Bu Susi selama 2 jam membahas bisnis model Canva. Canvas, sorry Bu. Oke. Dan value proposition design. Dan value proposition design. Oke. Mungkin itu dulu Bu ya. Atas pertanyaan dan jawabannya dari kawan-kawan, dan Ibu juga terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya diisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih Bu. Ya, sama-sama.